sebuah rumah sederhana hiduplah sebuah keluarga kecil. Seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki yang menjadi harapan mereka. Sang ibu jatuh sakit. Hari di rumah itu tak lagi sama. Suasana menjadi lebih sunyi. Dan yang terdengar kini hanyalah doa dan harapan. Di tengah kondisinya, sang ibu menuliskan sebuah surat. Sebuah surat yang sederhana, berisi harapan untuk anaknya agar suatu hari nanti ia bisa menjadi seorang dokter. Anakku, ayah tahu kok ini berat. Tapi kita harus ikhlasan ibu ya nak. Tapi rasanya kayak nggak nyata ya. Yang sabar ya Pak, Dek. Mohon maaf jika saya mengganggu suasana duka ini. Izinkan saya untuk membacakan surat wasiat dari almarhumah. Di sini tertulis tentang harapan beliau yang ingin sekali putra semata wayangnya kelak akan menjadi dokter. Wah, tinggi banget ya. Iya lagi, aku juga kaget jujur. Jadi dokter agak nggak memungkinkan gitu ya. Akan kami usahakan kok untuk memenuhi itu. Situ aja susah buat makan, malah sok-sokan pengen anaknya jadi dokter. Gak boleh kayak gitu mah. Wah bener. Tenang nak, ayah yakin kok kamu pasti bisa. Iya ya, demi ibu, aku bakal berusaha. Gak ada maksud apa-apa, tapi jadi dokter itu susahnya minta ampun loh. Aku tahu kok soal itu. Tapi untuk mendiang istri dan Arka, aku siap kok. Bukan masalah sekolah doang, tapi biaya juga penting. Iya tahu, teman-teman aku aja ngeluarin berpuluh-puluh juta sampai masuk kedokteran. Kamu hidup aja sulit kayak gini, gimana buat anakmu? Kalau dapat beasiswa, ya kalau enggak, Bakal aku usahain kok. Cukup, kalian gak usah ikut campur ya. Ini urusan aku dengan Arka. lah kan sewot, saya kan cuma ngasih tahu. Lagian kalau ngomong berusaha doang, semua orang juga bisa kali. Karena kalau dikasih tahu masih ikut campur. Ya udah diem aja. Nah, sudah ya nak, biarkan saja. Kalau perlu bantuan, saya sih penolong kok. Ih, apaan sih Pak? Ngapain bantuin mereka? Aku pasti bisa kok. Makasih ya tawarannya. Udahlah, kalau kalian sumpah kayak gini, nanti juga kalian sendiri hasilnya. Gak usah begitu hati anak. Ayah yakin dan akan berusaha untuk kamu. Iya ayah. Aku janji belajar sungguh-sungguh untuk ayah dan ibu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan berita duka atas kepergian dari Ibu Arka. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik. Kami doakan yang terbaik untukmu ya nak. Sabar ya Kak. Kasih ya Bu, teman-teman. Kalau kamu butuh waktu, tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu memilih untuk tetap di sini, Ibu bangga sama kamu nak. Baik, kita mulai pelajaran hari ini ya. Baik, mungkin cukup sampai sini saja materi kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya ya. Kak, jangan sedih terus ya. Iya, agak mengkhawatirkan gitu. Kalau ada yang dipikirin, cerita ke kita aja Kak. Tenang aja, kita bakal dengerin kok. Kalian pernah gak sih dikasih harapan sama orang tua kalian buat punya mimpi besar, tapi rasanya kayak jauh banget ya? Maksudnya? Almarhumah ibu aku pengen aku jadi dokter, tapi kalian tahu sendiri ekonomi keluarga aku kayak gimana. Tapi itu bagus. Berarti kamu punya tujuan. Kamu pasti percaya kalau kamu bisa. Punya tujuan tapi nggak ada modal, gimana bisa jalan? Terus putus asa gitu aja. Ya enggak lah. Nah, gitu dong, jangan putus asa. Tenang aja, kita bakal bantu cari caranya kok Kak. Kalau enggak, kamu nabung pakai uang jajan kamu aja. Ya, uang jajan aja cuma cukup buat makan seharian. Ayah aku udah terlalu capek, aku nggak mau jadi beban. Ya, sendal sekolah mungkin. Kedengarannya emang capek sih, tapi tekadnya pasti lebih besar daripada rasa capeknya nanti. Maaf ya, kita semua nggak bisa bantu banyak. Gak apa-apa,
Kasih banyak ya, kalian memang yang terbaik. Kalau kamu mau kerja, Bude punya toko Nah, iya bagus tuh. Lumayan kan buat nabung dikit-dikit. di pasar sih. Tapi kalau kamu mau, nanti pergi bareng aku aja. Lanjut Reno, asalkan bisa ngurangin beban ayahku. Wah, keren banget kamu ya. Semoga cepat kekumpul ya. Bude. Reno, tumben. Ngapain kamu kesini, Dek? Aku mau minta tolong, Bude. Ini temenmu. Iya, namanya Arka. Dia lagi butuh kerja. Kerja. Bukannya kamu masih sekolah kan? Ya Bude, aku bisa kerja apa aja kok. Kerja di sini nggak gampang, pasti capek. Arka orangnya rajin kok. Dia tipikal orang yang tanggung jawab. Ya sudah, kamu boleh bantu angkat-angkat barang hari ini. Kalau kamu kuat, kamu boleh datang lagi besok. Makasih banyak ya Bude. Semangat kerjanya ya, Arka. Makasih banyak juga ya Reno. Aku pasti bingung banget kalau nggak ada kamu. Arka, tolong masukin ini ke dalam gerobak. Pelan-pelan jangan sampai jatuh. Aku sendiri ingin pulang ke pangkuannya. Arka, ini upahmu untuk hari ini ya. Makasih banyak ya Bude. Demi ibu dan ayah, aku pasti bisa. Semua doa dan harapan. Berminggu-minggu telah ia lewati. Diam adalah pilihan yang ia tentukan untuk tidak menambah beban yang dipikul sang ayah di pundaknya. Aduh capek, tapi nggak boleh berhenti nih demi ayah. Ayo Arka, dikit lagi. Demi ibu, aku pasti bisa. Ayah. Arka, tolong ambilkan air ya nak. Iya ya. Ini minumnya om tante. Kamu apa ini? Kenapa kamu selama ini? Aduh sakit tante. Kenapa kamu bisa begini Arka? Katanya ngelakuin hal gak bener. Tawuran ya kamu, Arka? Enggak, ini karena jatuh kok tante. Jatuh? Mukanya seperti ini. Udah berani bohong ya kamu? Kita bisa ngomongin ini baik-baik. Ngomongin apa lagi? Lihat itu badannya Arka. Luka-luka. Pasti dia sering berantem. Cukup. Sedangkan omonganmu itu Iren, Arka ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Urusin anakmu tuh. Sia-sia kamu kerja keras, tapi anaknya malah bener. Udah ya tante, luka ini karena aku kerja. Ya ampun, Arka. Tante kalau nggak bisa bantu apa-apa, mending diem aja deh. Selalu banget ya kamu. Gini nih, efek dia sembarangan. Pergaulan jadi gak benar. Aku lebih baik kerja daripada manja kayak anak tante dan nyusahin orang tua. Kerja? Kamu pikir itu membanggakan? Kamu itu masih pelajar, Arka. Aku kerja biar nggak jadi beban buat ayah. Coba tante di posisi aku, emang tante bisa? Aku lihat ayah capek pas pulang kerja. Aku nggak bisa kalau cuma diam. Aku pengen jadi dokter kayak yang ibu mau. Tapi aku tahu kalau itu orang yang nggak mampu. Arka, kamu itu nggak perlu kerja kok, ayah masih mampu. Aku nggak mau ngebebanin ayah. Enggaknya aku bisa bantu. Aku takut kehilangan ayah. Arka, ayah akan selalu ada kok untuk kamu selamanya. Kamu nggak pernah jadi beban buat ayah. Kamu itu menjadi prioritas dan segalanya buat ayah. Ayah melihat senyum kamu aja, rasa tapi ayah langsung hilang. Arka, maafin bantu ya. Kami seharusnya lebih perhatian ke kamu, Arka. Tak apa Om Yoga. Selama ini aku nikmatin semuanya kok. Aku rela demi wujud impian ibu. Biar kami bantu ya. Arka punya tekad yang besar. Biaya pendidikan Arka, biar kamu yang bantu ya. Kamu belajar aja ya, nak. Biar kerja lagi. Ayah, Arka minta maaf ya karena udah bohong. Gak apa-apa nak,
Ayah malah bangga kok, karena tahu betapa besarnya tekad kamu buat wujudin harapan ibu. Ayah nggak marah. Buat apa marah? Karena semua yang kamu lakukan itu pasti ada hikmahnya kok. Cuman ayah kaget aja, anak ayah sudah besar, sudah pintar cari uang ya. Arka cuma mau jadi yang terbaik buat ayah sama ibu. Maka jadi anak ayah aja sudah yang terbaik bagi ayah sama ibu. Kami sayang sekali sama Arka. Besok-besok nggak usah kerja lagi anak, fokus tekun belajar aja. Aku juga sayang sama ayah sama ibu. Aku pengen selamanya sama ayah. Hari yang dinanti pun telah tiba. Namun sebelum sampai di titik ini, ada kabar besar yang menjadi awal dari segalanya. Arka, anak sederhana dengan mimpi besar, ia diterima di universitas melalui jalur prestasi akademik, lengkap dengan beasiswa yang membuka jalannya. Kini, hari kelulusannya menjadi saksi dari perjuangan yang tak pernah berhenti. Arka kini bukan lagi sekedar anak dengan harapan, tetapi bukti bahwa ketulusan, kerja keras, dan doa yang tak pernah sia-sia. Ayah, Arka udah lulus. Arka berhasil. Ya ampun, Nak. Bisingnya dunia, kau beri irama bahagia. Ibu pasti bangga nak, sangat bangga. Semua perjuangan kamu sudah terbayarkan. Halo, ada orang di rumah? Silakan masuk. Ya ampun, Arka, Wah, ini beneran Arka. kamu sudah benar-benar jadi dokter, nak? Iya tante, berkat doa dan dukungan kalian semua. Kamu hebat Arka. Dari kejadian seperti itu, kamu bisa sampai di sini. Arka, maafin tante ya dulu karena suka ngeremehin kamu, tapi sekarang tante bangga sekali. Gak apa-apa tante, semua itu justru ngebuat Arka jadi semakin kuat. Berkat ayah, Arka bisa sampai di titik ini. Sejenak lupakan